Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Senin 17 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-29. Hari ini adalah peringatan Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan martir. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 1-10, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13-21. Kedua bacaan liturgi hari ini dan juga peringatan Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan martir, memberikan kepada kita beberapa pemahaman baru tentang kehidupan beriman. Dalam bacaan yang pertama, misalnya, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Efesus bahwa keselamatan yang dianugerahkan kepada mereka atau keselamatan yang ada pada mereka itu tidak pertama-tama hasil pekerjaan mereka, tetapi itu merupakan pemberian Allah, donum Dei, karunia Allah. Rasul Paulus mengajak mereka untuk mengingat masa lalu hidup mereka. Paulus menegaskan bahwa mereka sesungguhnya sebelumnya adalah orang berdosa, dan sebagai orang berdosa patut dimurkai oleh Allah. Artinya patut mendapat hukuman yang setimpal karena mereka hidup dalam kedagingan, dalam dosa. Tetapi Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, termasuk yang menyelamatkan mereka, adalah Allah yang penuh belas kasihan, dan karena belas kasihannya itu dalam diri Yesus Kristus putranya, Allah menganugerahkan keselamatan kepada seluruh umat manusia, termasuk jemaat di Efesus. Karena itu Rasul Paulus juga ingin meminta mereka untuk tidak sombong dalam hidup, untuk tidak memegahkan diri. Rasul Paulus mengajak mereka untuk rendah hati, karena keselamatan yang ada pada mereka bukanlah hasil usaha mereka atau pekerjaan mereka, tetapi karunia yang datang dari atas, karunia dari Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, dengan cara ini Rasul Paulus sesungguhnya sedang memberikan pencerahan kepada jemaat di Efesus atas pemahaman yang keliru tentang keselamatan itu. Sebelumnya mereka berpikir keselamatan adalah hasil kerja mereka. Padahal yang diajarkan oleh Paulus bukan hasil kerja mereka. Itu merupakan pemberian dari Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mungkin punya pemahaman yang keliru untuk beberapa hal tentang kehidupan beriman kita. Salah satunya mungkin kita mempunyai pemahaman yang keliru tentang keselamatan itu. Bisa saja saya dan Anda memahami bahwa keselamatan adalah hasil kerja kita. Sama seperti orang di luar sana memahami keselamatan sebagai buah dari kerja keras mereka, bukan pemberian dari Allah. Kalau pemahaman yang sesat ini dihayati dalam keseharian, maka pantas ada sikap-sikap sombong, ada sikap menuntut dari manusia terhadap Allah. Karena mereka merasa mereka sudah berjasa dalam kehidupannya. Karena itu mereka menuntut supaya Allah harus memberikan keselamatan itu. Mau tidak mau. Ini sebuah pemikiran yang clear tentang keselamatan. Sekali lagi, kalau keselamatan dipikirkan oleh manusia sebagai hasil pekerjaannya, maka dia akan menuntut Allah supaya memberi keselamatan itu karena dia sudah bekerja, dia sudah berusaha. Pengajaran kekristenan
Bukan seperti itu tentang keselamatan. Keselamatan adalah pemberian dari Allah. Bahwa manusia dituntut untuk menata kehidupannya secara baik. Itu bukan supaya mendapat keselamatan. Tidak, keselamatan itu sudah diberikan, sudah dianugerahkan. Tetapi bagaimana dengan menata kehidupannya, manusia, saya dan Anda, pantas menerima anugerah itu. Beda, sangat beda. Saudari dan saudara terkasih, mungkin juga ada pemahaman yang keliru tentang banyak hal dalam kekristenan, dalam kekatolikan, yang mungkin ada pada saya dan Anda. Saat ini kita mesti memperbaharui pemahaman yang keliru. Dan menurut konteks bacaan pertama hari ini, kita diminta untuk membaharui pemahaman yang keliru tentang keselamatan. Keselamatan bukan hasil usaha kita, itu merupakan donum Dei. Karena itu kita tidak punya alasan untuk menuntut Allah. Sehingga Paulus mengajak kita untuk rendah hati. Tidak sombong. Tidak tinggi hati. Saudari dan saudara terkasih, sementara dalam bacaan Injil, ada seorang dari sekian banyak orang yang hadir mendengarkan pengajaran Yesus, meminta Yesus menjadi penengah antara dia dengan saudaranya yang memiliki banyak harta. Tetapi persoalan atau pertanyaan salah satu dari sekian banyak orang yang ada dalam kelompok yang sedang mengikuti Yesus menjadi titik tolak bagi Yesus untuk mengajarkan, lagi-lagi untuk memberikan pencerahan kepada orang banyak dan pasti kepada kita, kepada saya dan Anda. Nah, soal keselamatan lagi yang Yesus ajarkan bertitik tolak pada pertanyaan atau permintaan dari seseorang dalam bacaan Injil tadi. Orang itu meminta supaya Yesus menjadi penengah antara dia dengan saudaranya. Orang itu minta Yesus supaya menghimbau saudaranya yang punya harta benda yang banyak untuk membagi dengan dia. Untuk berbagi dengan dia. Tapi Yesus katakan, siapa yang angkat saya menjadi penengah, menjadi hakim. Tapi saat yang sama, Yesus menegaskan, hati-hati terhadap ketamakan. Jangan sampai orang menyangka bahwa keselamatan itu karena memiliki harta benda. Keselamatan manusia, Yesus tegaskan, tidak bergantung pada harta benda. Harta benda memang perlu untuk hidup, tetapi keselamatan diri manusia tidak bergantung pada itu. Keselamatan tetap datangnya dari Allah. Saudari dan saudara terkasih, kita bekerja, kita berkarya untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Mungkin termasuk di dalamnya harta benda. Silakan. Saya kira pada dasarnya netral memiliki harta. Menjadi persoalan ketika orang berpikir bahwa harta benda itu menjadi sumber keselamatan baginya. Di situ keliru, di situ salah, di situ penyesatan. Nah, andai kata kita selama ini memiliki pemikiran seperti itu, ayo kita coba membaharui. Yang benar adalah harta benda kita butuhkan untuk hidup. Tetapi hidup kita seluruhnya, keselamatan itu tidak bergantung pada harta benda kita. Perumpamaan yang konkret dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan kita, kalau kita mati atau kita sedang mengumpulkan banyak harta, dan harta itu hanya untuk diri kita sendiri. Pada saat yang sama, Tuhan memanggil kita, kita mati. Harta keselamatan, harta benda tidak menjadi jaminan keselamatan kita. Maka bagi kita yang mungkin mempunyai banyak harta benda, silakan milikilah itu. Tapi jangan lupa, harta yang Anda miliki mempunyai nilai sosial, karena itu gunakanlah juga untuk berbagi dengan orang lain. Untuk menunjukkan belas kasihanmu, bela rasa dengan yang lain, yang kecil dan sederhana, yang membutuhkan bantuanmu. Karena keselamatanmu datang dari Allah. Apa yang Anda lakukan
dengan berbagi harta kekayaan untuk orang lain. Itu menjadi salah satu pertimbangan dan hitungan Allah untuk hari esok hidupmu. Saudari dan saudara yang terkasih, silakan kita bekerja untuk mendapatkan harta, tetapi jangan menggantungkan diri seluruhnya seakan harta itu adalah keselamatanmu. Dan yang terakhir, hari ini kita memperingati Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan martir. Salah satu contoh teladan hidup beriman. Dia dikenal sebagai seorang uskup yang sangat memperhatikan kehidupan pastoral untuk umat. Dia bahkan berusaha untuk membela kehidupan beriman supaya umat tidak tersesat dengan banyak hal yang keliru dalam kehidupannya. Dan yang hebat lagi, dia menghayati bahwa ketika dia diperhadapkan dengan binatang, dia meminta umatnya untuk biarkan melepaskan dia. Biarlah dia mengalami itu, kan dia menghayati bahwa dia harus memiliki hidup seperti Kristus. Ketika binatang buas menerkamnya, dia sebenarnya pada saat yang sama sedang digiling menjadi roti murni. Dan itulah persembahan hidupnya. Banyak kali tantangan dan kesulitan karena iman dihindari orang. Kita belajar dari Santo Ignatius dari Antioquia, supaya kalaupun karena iman kita mengalami kesulitan dan penderitaan, anggaplah, hayatilah itu, bahwa penderitaan itu bagian bagaimana cara kita ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Tuhan memberkati.